Terima kasih, Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati pagi ini? Luar biasa ya. Saya merasakan hadirat Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan ada buat kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini bulan Agustus, hari kemerdekaan kita sebentar lagi kita peringati. Boleh kita katakan kiri kanan merdeka. Boleh sekali lagi ya, kalau orang merdeka itu semangat. Merdeka! Iya, ya Bapak Ibu, kita memperingati 17 Agustus, tidak lama lagi. Dan hari ini kita perlu tahu bahwa kita punya kemerdekaan betul-betul merdeka. Dan merdeka bukan hanya secara fisik ya, bahwa negara kita sekarang punya kebebasan, tapi saudara dimerdekakan dalam Kristus. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan hari ini seharusnya bukan hanya sebuah doktrin, tapi sesuatu yang mengubah. Coba katakan mengubah. Kenapa? Ketika kita belajar satu pengajaran, kita belajar dan mengetahui. Tetapi perlu sebuah langkah lagi untuk itu bisa mengubah ya hidup kita. Bagaimana cara agar kebenaran itu mengubah? Yaitu kita harus mempercayainya, kita harus menyetujuinya dan kita mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata kita mulai dari satu bagian yang sangat menjadi semboyan di gedung ini. Kalau Bapak Ibu lihat dari depan sudah ada tulisan besar ya bahwa the truth shall make you free. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36. Kita baca ayat 32 dulu ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus bertahun-tahun saya jadi orang Kristen. Saya tidak tahu kebenaran sejati, belum tahu. Dan puji Tuhan 10 tahun yang lalu kira-kira kita disingkapkan. Di sini banyak jiwa-jiwa baru yang baru datang, teman-teman yang baru hadir bergabung di jemaat ini. Mungkin belum semua pernah dengar berita ini ya. Bahwa saya lahir di keluarga Kristen, tapi belum mengenal kebenaran. Jadi menjadi Kristen dan mengenal kebenaran dua hal yang beda. Itu pertama. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, Anda boleh aktif di gereja, Anda boleh aktif pelayanan, Anda boleh tiap minggu ke gereja, tapi nggak kenal kebenaran. Kita akan lihat di Alkitab ada contohnya ini. Seorang pemuka agama, tapi nggak kenal kebenaran. Jadi firman Tuhan bilang, kamu harus tahu dulu. Anda nggak sekedar dengar ya, harus tahu kebenaran. Kebenaran itu tidak lantas memerdekakan semua orang. Hanya yang tahu, hidupnya jadi merdeka. Tadi saya lihat ya, mungkin saya saking semangatnya tadi menyanyi, saya nggak bisa lihat saudara. Tapi worship leader mungkin bisa lihat. Banyak dari jemaat Tuhan ketika menyanyi nggak merdeka loh. Tapi banyak juga yang merdeka. Wah udah nggak pusing kiri kanan. Kenapa bisa begitu? Ya, bertahun-tahun saya kalau nyanyi di gereja gini, diem. Ya, dan hanya ngeliat itu ngapain sih orang-orang emosional gitu. Ada apa? Pasti banyak masalah mereka gitu kan. Sampai saya sendiri banyak masalah baru tahu rasa gitu. Ya, kalau saya lihat, oh ternyata ada satu kehidupan yang saya nggak kenal. Karena saya belum kenal kebenaran. Dan hidup saya tidak tahu, saya tidak dalam kemerdekaan. Saya hidup dalam keadaan terjajah tanpa saya tahu. Jadi perlu saudara tahu kemerdekaan apa yang saudara miliki dalam Tuhan. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, orang merdeka cirinya apa ya? Sukacita, enggak tertekan, enggak khawatir, enggak depresi. Ya, itu ciri-cirinya. Tapi banyak orang Kristen yang hidupnya belum seperti itu kan? Banyak orang yang hidupnya dari khawatir kepada khawatir, dari takut kepada takut, dari keterikatan kepada keterikatan, enggak bisa lepas dari masa lalu, enggak bisa lepas dari keberdosaan dia, enggak bisa lepas dari ketakutan. Itu orang di bawah ikatan, di bawah penjara yang dia tidak tahu. Ya, di kampus ini tulisannya ini, Veritas Vos Librabit. Ini artinya apa? The truth shall make you free. Kenapa ini jadi semboyan? Karena saya lihat ada banyak orang yang meskipun gereja hidupnya terikat dan terjajah. Jadi saya berharap pulang dari sini saudara bukan tahu kemerdekaan tapi mengalami. Katakan mengalami. Mari kita lihat ya, apa yang Yesus lakukan, kemerdekaan apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Pertama, dia bekerja dengan sempurna. Karena di sini mengatakan benar-benar mereka. Coba bilang benar-benar mereka. Jadi seluruh hidup saudara dimerdekakan. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. Ya.
Mari kita lihat Roma 6 ayat 23, ayat berikutnya berkata demikian. Kita baca dengan suara yang nyaring, ini kebenaran yang saya nggak tahu berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, saya belum tahu ayat ini loh. Dilewat-lewat aja. Ayo kita baca, di tempat ini sudah sering diungkapkan, tapi ada banyak saudara-saudara kita, anak-anak muda yang baru datang dan belum pernah dengar ini. Yuk kita baca 1, 2, dan 3. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tahukah saudara, bertahun-tahun saya jadi Kristen takut dihukum. Saya pikir dulu kalau mobil saya kesenggol, wah ini tadi pagi ini lupa saat teduh. Waduh nilai saya dapat C, ini karena tadi salah sama papa mama, kurang sopan. Saudara, di dalam Kristus dikatakan dengan jelas tidak ada penghukuman. Ini susah dipercaya, karena kita bikin salah. Dan kita ngerti Tuhan itu adil. Siapa yang percaya Tuhan itu adil? Ya, dan siapa yang percaya saudara juga banyak bikin salah. Jadi seharusnya kita kena hukuman bukan? Tapi kenapa ayat ini dengan lantang bilang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus? Wah, jadi bertahun-tahun kita aja rawas ya. Kamu salah, kamu kena hukuman. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Siapa yang mengerti ini katakan amin. Nah tahukah saudara, sebelum kita ngomong hukuman ya, hukuman dosa adalah maut. Itu Alkitab berkata ya. Makanya semua orang mati karena kita lahir sebagai orang berdosa. Tapi ada satu di sini katakan bahkan bukan penghukuman. Condemnation itu bukan punishment. Condemnation itu tahu saudara apa? Apa bedanya condemnation dan punishment dalam bahasa Inggrisnya? Kata hukuman di sini orang ngertinya hukuman kayak orang salah dihukum. Condemnation artinya dakwaan. Berarti saudara pun tidak bisa didakwa. Saudara tahu kenapa? Karena sudah ada yang dihukum buat saudara dan saya. Dan kita harus menghargai penuh karya Kristus itu bukan sembarangan. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Supaya kita yang berdosa dijadikan kebenaran di dalam dia. Yang mari dikatakan amin. Yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa dan maut itu satu paket saudara. Satu paket dan dikatakan Kristus dengan karyanya di kayu salib pertama menyelesaikan hukum dosa dan hukum maut. Kita bicara yang hukum maut dulu ya. Hukum maut itu seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini bicara Bapak Ibu, semua orang yang berdosa akan mengalami kematian. Bahkan kita pun yang sudah dalam Kristus tubuh kita akan mati. Alkitab berkata tubuh ini akan mati karena dosa. Dan saudara mesti tahu meskipun saudara lahir kelihatannya saleh, saudara sudah lahir dalam dosa. Itu Alkitab katakan. Tidak ada orang yang lahir suci, tidak ada. Ya, dan apa buktinya? Buktinya saudara nggak perlu diajarin bikin jahat, semua bisa bikin jahat. Saudara nggak usah diajarin bohong, semua bisa berbohong. Semua nggak usah diajarin sombong, semua bisa jadi orang sombong. Kita terlahir dalam keadaan berdosa dan makanya kita berbuat dosa. Dan upah dosa ialah maut. Perhatikan Yesus bebaskan kita pertama dari hukum maut. Berarti bagi orang yang percaya pada Kristus tidak ada lagi kematian kekal. Katakan amin. Siapa di sini yang masih takut mati? Saudara mesti tahu maut sudah dikalahkan. Artinya apa? Itu sebabnya orang Kristen di kuburan semua nyanyi. Papa mertua saya waktu meninggal malah ada stand up komedi. Itu agak keterlaluan. Banyak yang takut, ini keluarga sedih apa enggak? Ya jelas kami kehilangan. Tapi pada saat yang sama kami tahu sukacita dia tidak mati. Siapa yang percaya kita semua punya hidup yang kekal. Jadi saya berharap ini bukan cuma dengar ya karena orang Kristen semua percaya itu. Tapi saudara Kristen harusnya tidak ada yang takut mati. Amin. Bukan kita cari-cari masalah, bukan. Tapi kita dijamin oleh firman Tuhan bahwa kita punya hidup yang kekal. Jadi hukuman dosa sudah selesai, kita lihat Galatia ayat 13 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Saudara hukuman dosa bukan langsung mati. Saudara lihat Adam waktu dia berdosa Tuhan bilang kamu langsung mati. Pada hari kamu makan buah ini kamu akan mati. Betul, kematian terjadi pada waktu dia terpisah dari sumber kehidupan. Ini bicara kematian rohani. Secara fisik dia masih hidup, tapi lihat apa yang terjadi dengan hidupnya. Terkutuklah tanah ini karena engkau. Dan kamu akan hidup penuh keringat,
pening kepalamu, hidupmu akan susah, penuh masalah. Bahkan kalau dibaca kutuk dalam Alkitab itu serem. Kamu punya pasangan tapi dinikmati orang lain. Kamu punya kambing domba yang makan pegawai. Semua yang milikmu dirampas orang, mati muda, gila. Segala macam kutuk itu ada. Dan kita lihat hari-hari ini terjadi sampai hari ini. Tapi bukankah kita orang-orang yang ditebus Tuhan Yesus? Kutuk, segala kutuk ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara, satu pun tidak ada yang lagi dikutuk Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini bukan hanya mati langsung, di bumi pun engkau tidak lagi dikutuk. Baca selanjutnya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus ini bicara bukan hanya kutuk diambil tapi hidupmu diberkati. Siapa yang percaya hidup saudara diberkati? Dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Itu sebabnya orang Kristen berani pakai ayat bilang hidupmu tidak akan pernah turun tapi akan terus naik. Karena bukan Pak Sam yang ngomong, saudara jangan dengerin saya ngomong. Tapi dengarkan apa yang Tuhan bicara. Saudara harus percaya, saudara harus setuju karena yang bicara itu yang menciptakan hidup saudara. Dia bilang hidupmu Samuel akan terus naik, tidak pernah turun. Jadi siapa yang percaya hidup itu seperti roda bertobat hari ini. Di Alkitab tidak ada, kadang naik, kadang di bawah. Itu lagu-lagu dunia. Kalau saudara percaya gitu, jadilah hidupmu gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya gak bicara dalam Tuhan tidak ada masalah loh. Tapi hidupmu tetap naik, katakan tetap naik. Murid-murid Yesus dibawa menghadapi badai gak? Badai, setelah itu mereka lulus. Mereka naik, imannya bertambah. Dan mereka tidak takut sama badai lagi. Bukankah itu sesuatu yang naik? Kalau hari ini saudara masih gentar dengan masalahmu, lihat waktu Yesus tolong engkau besok mengalami masalah yang sama dan engkau sudah pernah ditolong Tuhan, engkau naik imanmu. Kau sudah lulus. Saya percaya setiap orang Kristen tetap naik, gak pernah turun. Ya, jadi jangan nyanyi ya. Oh hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Biar itu orang yang dikutuk Tuhan, ya dikatakan terkutuk, tapi kita sudah ditebus. Roma 7, ya, nah yang kedua. Bapak Ibu bukan saja hukuman dosa, kutuk sudah diambil. Apa gunanya hukuman digantikan oleh Tuhan? Perhatikan. Bagian kedua, saya hanya 3 hal hari ini ya. Yang pertama hukuman dosamu dan kutukmu udah beres. Jadi jangan percaya kalau ada pengkhotbah bilang awas loh dan awas loh. Anda dengar tidak ada condemnation even. Bukan punishment, condemnation pun gak ada. Dakwaan pun gak ada. Ya, jadi saudara harus tahu ya malam ini saudara tidur tenang. Orang Kristen harusnya tidurnya nyenyak 8 jam. Saya masih berusaha jadi 8 jam ya. Ini karena Tuhan ciptakan tubuh kita normal. Ya, bukan harus mengejar-ngejar dunia seperti orang dunia kerja 20 jam sehari, tidur 2 jam sehari lalu bangga. Dulu saya bangga kayak gitu. Dan saya suka cerita sama mahasiswa, tahu gak nih, gue kerja keras 3 hari 3 malam. Baru saya sadar, bodoh banget. Ya. Kasihan amat hidupmu ya, harus gitu baru bisa makan. Kamu gak tahu kamu punya bapak yang memelihara burung-burung di luar. Mereka gak pernah lembur sejam pun, jamnya tidur mereka tidur dan mereka baik-baik saja. Lalu firman Tuhan bilang, bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Dan saya tidak tahu, selama ini saya mikir saya lebih jelek dari burung-burung itu. Nah, bersyukurlah saudara, makanya harus tahu kemerdekaan dalam Tuhan. Yang kedua, alangkah sayangnya kalau kita dibereskan, hukuman gak ada, tapi sifat kita gak berubah. Tahukah saudara, meskipun engkau tidak dihukum, tapi dosa itu meracuni, merusak hidupmu. Tahu gak saudara? Dosa itu bukan untuk main-main. Meskipun hukuman dosa udah beres, kalau hidupmu tetap berdosa, engkau akan tanggung akibatnya. Saya kasih tahu, Tuhan gak mau hukum engkau. Coba aja saudara ya, kalau engkau bertobat hari ini datang pada Tuhan Yesus, engkau pernah bikin salah, engkau diampuni. Tapi coba engkau tetap mencuri, kena masalah gak? Engkau tetap drugs, engkau tetap terikat sama narkoba, kena masalah gak? Sudah pasti. Nah, kemerdekaan kedua yang lebih dahsyat daripada hukumanmu dibereskan adalah engkau dimerdekakan tadi bukan hanya dari hukum maut. Perhatikan, Yesus memerdekakan engkau dari hukum maut, tapi yang kedua dari hukum dosa. Oh, terima kasih yang baca Alkitab tadi teliti ya. Yesus memerdekakan kita secara sempurna 2 hal. Pertama hukum maut, yang kedua hukum dosa. Tahu gak hukum dosa? Kita lihat nih. Hukum dosa bilang gini,
Saudara sudah pernah di sini dibaca, tapi yang belum pernah baca, baca nanti pelan-pelan, karena ini perjuangan semua manusia. Apalagi di Indonesia, karena orang Indonesia taat beragama, nggak seperti di Paris yang kemarin bikin aneh-aneh ya. Saudara tahu nonton Olimpik nggak? Terus bikin gerakan aneh-aneh di sana ya, itu orang nggak takut Tuhan. Tapi di Indonesia semua beragama. Dan ini ditulis sama orang yang sangat agamawi. Pemimpin agama namanya Paulus. Dan ini dialami semua pendeta yang khotbah di sini, maupun di mimbar-mimbar kelas dunia mengalami yang ini. Bohong kalau enggak. Yuk kita baca ya. Roma 7 ayat 21-26. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Perhatikan, tadi waktu nyanyi siapa yang nangis? Saya nangis. Tapi saya tahu di situ, enggak tiap hari aku kayak gini loh. Saya hanya mikir bisa gak ya di rumah kayak gini? Sambil nyanyi, bisa gak ya aku rasain kayak gini? Wah aku pikir mungkin karena rame-rame jadi semangat nih. Tapi tahu gak saudara, hidup kita mungkin ada up and down. Dan Paulus sudah mengalami itu. Dia rasa gak terus-terusan, dia berasa kayak up. Tapi coba kita lihat, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi apa? Tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kebenarannya Bapak Ibu, orang Kristen percaya tubuh ini yang sudah dosa, ini disebutnya bukan tubuh tapi daging. Di dalamnya ada banyak keinginan yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Daging. Daging, saudara lahir tidak bisa dikristenkan. Itu kata Watchman nih. Ini gak bisa didisiplin. Lu jangan lihat porno ya. Lu jangan nyuri ya. Lu jangan nipu lagi ya. Lu jangan sombong. Gak bisa dikristenin ini daging. Makanya Paulus aja ngomong gini, gua tahu mau yang baik, tapi kenapa bikin yang jahat? Kita lanjut. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus tahu, ini kok maunya yang aneh-aneh nih badan. Pengen makan berlebihan, oh saya tuh. Pengen yang enak-enak, pengen yang gak bener. Paulus bilang gak usah tipu-tipu Tuhan, gak usah pura-pura sama Tuhan, Tuhan juga tahu itu. Dan ditulis di Alkitab, manusia emang kayak gitu. Nah tapi ada jawabannya, siapa yang bebaskan bukan disiplin saudara. Bukan didoain hamba Tuhan. Bukan KKR terus saudara nangis di sini jumpalitan, lalu Anda keluar ingus ya, muter-muter, bilang Tuhan aku tobat, aku tobat, aku tobat. Saya nggak bilang Tuhan bisa kasih penyakit, izinkan ya, ada masalah utang, piutang, masalah besar dalam hidupmu supaya engkau berpaling sama dia. Itu bisa terjadi. Tapi saya bilang perubahan hidupmu nggak terjadi karena engkau ngalami itu. Perubahan sejati terjadi dari dalam bukan karena dihukum dari luar. Lihat orang yang dari penjara apa semua bertobat? Banyak yang kambuh lagi, hukuman nggak mengubah orang saudara. Ancaman nggak mengubah orang. Kalau itu mengubah orang hari ini kita jangan ke gereja. Kita harusnya duduk di sekolah hukum. Mari saudara kita baca pasal 12 KUHP. Mudah-mudahan saudara bertobat baca itu, ngeri ya hukumannya. Kenapa saudara nggak baca itu? Karena itu nggak pernah mengubah orang. Yang ajaib bukan hanya hukumanmu dibebaskan, tapi engkau dimerdekakan dari tubuh maut ini. Saya ngundang saudara, saya sudah ngalami beberapa dan ingin ngalami semuanya. Bahwa hidup saya enggak ada keterikatan apapun lagi. Wow, ini kemerdekaan yang luar biasa. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini ayat terakhir dari pasal 7 yang judulnya perjuangan hukum Taurat. Setelah ini apa? Pasal 8. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Di sanalah dikatakan Roma 8 ayat 1 tadi masih ingat? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi setelah tahu situasi manusia yang seperti ini, pertama Anda diundang datang bersekutu kepada Dia. Anda diundang bersatu dengan Dia dalam keadaanmu yang masih berdosa. Tuhan gak nuntut saudara untuk sempurna, untuk menerima engkau. Yang mengerti katakan amin. Karena hanya Dia yang bisa ubah hidupmu.
Jadi kalau saudara hari ini bilang, aduh saya masih punya kebiasaan buruk. Tahu nggak yang bisa bebaskan kau hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan berusaha sendiri. Paulus aja nggak bisa. Kalau saudara bilang, aku baik dulu nanti baru aku datang ke gereja. Aku jamin makin jauh dari gereja. Karena makin gelap hidupmu. Makin salah pikiranmu. Badan ini nggak bisa dikristenkan saudara. Hanya Yesus bisa kasih roh di dalam hidup kita yang mengalahkan daging. Makanya ahli agama nggak akan nolong. Saya mau cerita tadi ahli agama siapa yang nggak ngerti kebenaran. Nikodemus. Saya lagi baca dia tentang dia ya. Nikodemus itu adalah ahli Farisi, bukan orang biasa, pemimpin agama. Datang kepada Tuhan Yesus bilang ini, aku percaya loh pada engkau, bahwa engkau ini bukan guru biasa. Dia nggak sebut Tuhan, dia sebut guru. Karena siapa yang bisa bikin tanda-tanda ajaib kalau nggak diutus Allah? Tiba-tiba Yesus ganti topik, lagi ngomong gitu nggak nyambung. Dia bilang, sesungguhnya kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak akan melihat kerajaan Allah. Yesus to the point, dia bilang kamu nggak perlu agama-agamaan, kamu nggak perlu ritual-ritualan, yang kamu butuhkan adalah air roh, dilahirkan kembali dari roh. Jadi ahli agama tidak ngerti bedanya hidup agama dengan hidup rohani, nggak ngerti. Kecuali kamu dilahirkan dari roh, kamu nggak akan melihat kerajaan Allah. Pertemuan singkat itu, kalau saudara baca, ternyata Nikodemus lahir baru loh. Saudara tahu nggak, Nikodemus itu diselamatkan Tuhan. Saya juga baru baca terakhir. Satu kali Yesus mau ditangkap, yang bela dia siapa? Nikodemus. Dia bilang, masa hukum Taurat ngajarin kita nangkap orang yang belum diperiksa? Kedua, waktu Yesus disalib, mayatnya siapa yang ngurus ngasih mur? Salah satunya Nikodemus. Dia percaya Yesus bukan guru biasa. Dia tahu Yesus melahirkan dia dalam roh. Roma 8 ayat ketiga, kita baca ya. Sama-sama. Sebab jika kamu, ayat 13 ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, anak-anak muda yang punya keterikatan, jangan datang ke gereja hanya minggu demi minggu dan hidupmu gak ngalami kemenangan. Jangan nyanyi lagu kemenangan kalau kita terikat. Saya undang saudara alami kemerdekaan dalam Tuhan. Ini bukan fantasi, ini bukan klise, ini cuma bukan saya sudah alami, Tuhan lepaskan satu-satu keterikatan. Kenapa bisa lepas? Karena hati saudara tenang di dalam Dia. Saya mau tahu, semua akar keterikatanmu adalah rasa bersalah, rasa minder, rasa kurang, rasa gak layak. Kenapa orang kecanduan? Kenapa orang kecanduan? Apapun kecanduanmu, karena saudara merasa kurang, karena saudara merasa minder, karena saudara merasa takut, karena saudara merasa cemas akan masa depan. Segala itu dimulai dari mana? Rasa bersalah. Saudara gak betul-betul yakin bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Saya alami ketika saya bilang, Tuhan lepaskan dong, saya gak mau dengar cerita gini, cuma dengar di gereja, tapi saya mau hidup saya betul-betul gak tertarik lagi sama gituan. Gak tertarik sama ABC yang aneh-aneh. Tahu gak saudara, itu terjadi secara ajaib. Saya ajak saudara kalau punya keterikatan pulang hari ini, sembari saudara berdosa, saudara bilang, Tuhan aku gak bisa lepasin, tapi engkau bisa. Jangan datang sendiri, jangan atasi sendiri. Bilang, Tuhan Yesus, I cannot but you can. Itu sebabnya saya percaya orang tanpa roh Allah, kehadiran Yesus dalam hidupnya gak akan pernah bisa berubah. Amin. Jadi yang belum pernah mendengar ini, marilah saudara buka hatimu bilang, Yesus aku butuh engkau. Kalau engkau bilang itu apa yang terjadi? Engkau lahir baru. Lahir baru itu simple, bukan pengalaman aneh-aneh didoain. Engkau buka hidupmu buat Tuhan Yesus. Hanya mengatakan, I cannot do this on my own. Saya gak bisa. Tapi Tuhan Yesus, engkau juru selamat aku. Di sanalah engkau lahir baru. Amin. Saya harap semua di sini punya roh Allah. Siapa yang punya roh Allah dalam hidupnya? Amin. Haleluya. Ya, itu hanya dengan mengundang Dia masuk dalam hidupmu. Yang ketiga, tadi Dia bereskan hukuman dosamu, Dia bebaskan kebiasaan berdosamu, sifat berdosamu, dan ketiga, Dia hapuskan juga semua dakwaan dari hidupmu. Dia hapus dakwaan. Kolose 2 ayat 13-14 ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala
pelanggaran kita. Saya tanya nih, pelanggaran mana yang Tuhan ampuni? Yang dulu? Diampuni? Yang tadi pagi? Yang nanti siang? Yang bulan depan? Pengampunan Tuhan tuh yang dulu, yang sekarang, yang nanti semua sudah diampuni. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Saya nggak tahu kebenaran ini, saya pikir setiap kali saya bikin dosa saya harus datang nangis-nangis. Tentu penyesalan itu adalah tanda orang normal. Kalau saudara senang berdosa itu ada yang aneh dalam hidup saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan sudah ampuni sebelum kau minta ampun. Di Alkitab dikatakan pengakuan dosa bukan berarti kamu mengakui satu-satu dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil dan ia akan mengampuni dan mencucikan kau dari segala kejahatan. Perhatikan, dia tidak bilang jika kau mengaku lengkap semua dosamu. Ayat 10 bilang apa? Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita menjadikan dia pendusta. Artinya, bukan dosamu harus satu-satu disebut. Tapi engkau tahu, engkau selama masih tubuh ini bisa berdosa. Dan hanya dia yang sudah ampuni dosamu. Jadi kalau kita bilang saya nggak ada dosa, itu penipu. Mari kita lanjutkan ya. Dia sudah mengampuni segala pelanggaran kita, dosa masa lalu, dosa hari ini dan dosa yang akan datang. Kenapa dihapuskan? Dosamu sudah diampuni, ayat 14. Karena dia menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, condemnation tadi bukan punishment, dakwaan pun tidak ada. Dakwaan pun tidak ada. Saya kalau anak saya salah, saya kadang-kadang masih nuduh dia. Oh kamu gini gak benar. Tapi ayat ini bilang Bapamu di sorga gak menuduh engkau. Gak menuduh engkau. Wow, ini luar biasa ya. Karena hukum yang mengancam saudara, yang bikin saudara salah, itu sudah dipakukan di kayu salib. Ini banyak yang bingung. Berarti didakwa aja gak bisa. Saya gak bisa didakwa lagi. Karena yang mendakwa saya sudah dipaku di sana di kayu salib. Tahu apa yang mendakwa saya? Hukum Taurat. Perhatikan ya. Ketentuan-ketentuan hukum itu yang mendakwa dan mengancam dan itu sudah ditiadakan di kayu salib. Loh kalau kayak gitu hukum Taurat itu nggak perlu lagi. Kalau gitu hukum Taurat itu salah. Kalau gitu hukum Taurat, hukum agama itu salah. Tidak saudara, Alkitab nggak pernah bilang gitu. Yuk kita pelajari ya, kebenarannya apa. Ini Paulus sendiri yang ngomong, yang ngajarin kasih karunia dia bilang apa? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Apa maksud Paulus bilang? Jadi kamu pikir aku batalin hukum Taurat? No. Hukum agama gak dibatalin, itu kami teguhkan. Yesus juga meneguhkan itu. Yesus gak membatalkan hukum Taurat, dia bilang apa? Kalau kamu melakukan, lakukan yang benar. Kalau kamu mau ikutin hukum agama, lakukan dengan sempurna. Salah satu, salah semua. Hukum Taurat itu menunjukkan kekurangan dan dosa kita. Jadi Paulus mau tegaskan, yang Tuhan mau kamu gak bisa. Tujuannya hukum-hukum agama itu untuk menunjukkan saudara gak bisa bikin sempurna yang Tuhan mau. Jadi hukum Taurat bukan buruk, hukum Taurat cermin buat hidup saudara. Melihat, masih jauh ya. Dan saya mau kasih tahu, saudara gak akan pernah sampai dengan kebenaranmu sendiri. Amin. Coba lihat. Roma 10 ayat 4 ya, kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ini kuncinya saudara. Kristus, hanya Kristus yang bisa memenuhi hukum Taurat. Dengan sempurna. Waktu Matius 5 ayat 5, kalau kamu bilang kamu gak berzina, jangan bangga dulu kata Tuhan Yesus ya. Kamu pikir kamu gak berzina secara fisik, kamu udah lulus. Pernah gak kamu berpikir lustful, penuh nafsu dalam bayanganmu, pikiranmu gak benar.
Udah sama dengan berzina. Jadi tolong jangan bangga bapak-bapak yang nggak pernah selingkuh, tapi pikirannya kadang-kadang selingkuh. Itu sama aja di hadapan Tuhan tetap salah. Kamu nggak pernah keluarin pisau, kamu nggak pernah nipu orang, tapi dalam hatimu awas lu ya, jahat lu ya. Dan saudara benci sama seseorang, sama dengan membunuh dia. Yesus bilang, kalau kamu mau tahu hukum agama segitu tingginya. Saya tanya, siapakah yang bisa lolos dari standar seperti itu? Jadi ada nggak gunanya hukum Taurat? Ada, untuk menunjukkan betapa dosa itu nggak bisa kita atasi sendiri. Tapi kabar baiknya, saudara tidak lagi ditaruh di bawah hukum Taurat. Sekali lagi ya, hukum Taurat nggak pernah dibatalkan. Hukum Taurat dikasih lihat, ini yang Tuhan mau. Tapi kematian Yesus menempatkan saudara tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kita baca Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Jadi Bapak Ibu, hanya Yesus yang bisa lakukan dengan sempurna. Lalu dikatakan semua orang yang percaya kepada dia memperoleh kebenaran Kristus. Ini kita harus tahu pertukaran ya. Keberdosaan saudara diambil Yesus, kebenaran Yesus diperhitungkan buat orang yang ada di dalam dia. Jadi saudara diterima Tuhan karena saudara dibenarkan oleh karya Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat berikutnya ya. Roma 7 kita baca dengan lebih detail ya, ayat 9 sampai 20, apa yang Paulus katakan tentang hukum Taurat. Roma 7 ayat 9 sampai 20, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ini ayat 7 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi Bapak Ibu di beberapa sekolah Alkitab nih ya, diajarin gini nih. Di perjanjian lama ada banyak upacara-upacara hukum Taurat dan itu yang dibatalkan Tuhan Yesus. Semua upacara-upacara. Tapi saudara sampai sehari ini masih ada di bawah hukum Taurat yang hukum moral. Jadi yang seremoni, urusan warisan, hukum-hukum sivil itu udah dibatalkan, gak berlaku hari ini. Tapi hukum moral, saudara masih diancam dengan hukum moral. Saya tanya, jangan mengingini ini masalah upacara atau masalah moral? Masalah moral. Punya ingin istri tetangga itu gak bermoral. Betul? Itu gak bermoral. Tapi Paulus bilang hukum Taurat itu justru menimbulkan keinginan. Jadi saya harap di sini, jemaat di sini udah sering dengar, tapi ada beberapa yang baru dengar ya, bahwa saudara tahu semakin dilarang semakin menjadi. Itu yang Paulus bilang. Semakin dilarang semakin mau, tetapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Ini saudara kalau ada teh, kalau nggak dikocok, tehnya di bawah ya. Semua serbuk-serbuknya nggak kelihatan, tapi hukum Taurat seperti ngocok itu keluar, naik semua tuh keinginannya, kelihatan. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepadaku hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus ini gak main-main ya, orang yang hidup agamawi mati. Mati. Anda boleh ritual rajin, even kasih persembahan, kasih persepuluhan, kalau hidupmu belum mengenal kehidupan rohani itu mati. Ayat 11, karena melalui hukum agama itu dosa mengambil kesempatan menipu dan membunuh saya. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara, hukum Taurat ini gak beda dengan hukum syariat, dengan hukum yang lain. Semua hukum agama pakai terjemahan lain. Enggak hanya hukum Taurat, semua hukum agama membunuh saudara. Wah, Pak ini penistaan.
Enggak, saya enggak ngomong menista agama apapun. Ini Alkitab dibilang hukum agama membunuh. Tahu enggak hukum agama itu apa? Agama itu tentang saya. Saya berusaha sendiri. Kita meraih apa yang Tuhan mau. Kalau saudara lakukan itu, saudara mati. Itu sebabnya Paulus bilang, aku teguhkan benar nih hukum Taurat. Biar saudara tahu ada dua cara ke surga. Lakukan hukum Taurat dengan benar atau Anda diselamatkan Tuhan Yesus. Hanya ada dua cara. Benar-benar lakukan yang benar nih hukum Taurat atau hukum syariat atau hukum agama atau agama apapun yang menurut saudara itu hukumnya ada. Lakukan sempurna, tidak pernah salah, baru engkau lolos. Karena passing grade-nya bukan 90. Passing grade-nya 100. Tuhan gak pernah bergaul dengan 60% benar. Kan banyakan benarnya daripada salahnya. Memang surga gitu, ada yang benar, ada yang setengah-setengah benar. Saya gak percaya itu. Saya percaya Tuhan sempurna, standarnya perfect. Jadi Paulus tegaskan, kamu lakukan agama dengan sempurna atau kamu diselamatkan Tuhan. Ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi hukum agama, semua yang perintah-perintah, jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau saudara hidup tidak mencuri, tidak membunuh gara-gara diancam, saudara masih ada di dalam hukum Taurat. Sebab itu kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Ya, kita lanjut. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya, jadi Paulus tekankan dua kali ya, di dalam saudara ini ada dosa yang membuat saudara melakukan yang kita tidak mau. Tapi puji Tuhan, semua yang lahir baru punya roh Allah yang mengalahkan daging. Baik Bapak Ibu, saya kira saudara di sini perlu mengalami, saya mengundang saudara untuk enggak hanya mendengar ini, tapi undang Yesus untuk menyelesaikan semua bagian hidup saudara. Siapa yang mau dibebaskan oleh Tuhan? Ya, saya enggak ngajak saudara angkat tangan, siapa yang masih punya keterikatan, engkau jawab sendiri deh. Dan hari ini Tuhan Yesus datang sini, aku mau enggak? Kamu nyanyi merdeka, kamu betul-betul merdeka. Siapa yang masih takut, mau enggak dilepaskan Tuhan? Siapa yang masih cemas? Siapa yang masih khawatir? Tahu enggak, saudara enggak senang kalau saudara khawatir. Biarlah hari ini saudara dilepaskan Tuhan. Kita akan tutup dengan ini ya. Mengapa saudara dibenarkan Tuhan? Roma pasal 9. Ada dua jenis kebenaran. Kebenaran karena iman atau kebenaran karena perbuatan. Roma pasal 9 ayat 32 sampai 33. Mengapa tidak? Ini ya, dari ayat 30 ya. Jika demikian, apakah yang akan hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum. Mengapa tidak? Karena Israel mengajarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara akan lihat di bagian akhir tadi, bukan artinya perbuatan saudara sekarang gak penting. Perhatikan di sini. Hukuman dosa sudah selesai. Sifat berdosa Tuhan lepaskan saudara sepanjang hidupmu.
Ketiga, dakwaan sudah dihapus. Berarti hidup saudara betul-betul free loh sekarang. Bebas. Betul-betul bebas. Dan perbuatanmu tidak mengubah lagi statusmu. Ini ibarat saudara dikasih mobil. Sudah ada asuransinya. Apapun yang terjadi dengan mobil itu nggak akan mencelakakan saudara. Udah ada gantinya nih. Bakal diganti. Sekarang saya tanya, kalau saya dikasih mobil baru sama papa saya hadiah gitu ya. Ini Mercy udah ada asuransi. Apakah saya ugal-ugalan di jalan tol lalu saya cek nih ya, bisa nggak ini kita tabrakin lalu dibenerin. Itu hanya orang bodoh yang memanfaatkan kebebasan dia dengan cara gitu. Bodoh sekali kalau saudara udah dibebaskan lalu saudara ugal-ugalan hidupnya. Betul ya? Meskipun engkau tidak akan didakwa lagi. Ya, coba kita lihat ya. Coba, karena kita tahu perbuatan kita nggak akan mengubah status kita. Lantas gimana? Kita lihat ya, Abraham nih, Roma pasal 4 ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk merbegah tetapi tidak di depan Allah. Saya tanya, Abraham pernah bikin salah nggak? Apa salahnya dia? Banyak loh. Salahnya Abraham apa? Bohong pernah? Bukan sekali loh. Beberapa kali ya Abraham bohong tentang istrinya, betul? Istrinya ditaksir orang terus dia bohong. Apalagi kesalahan dia? Nggak sabar soal anak, meragukan janji Tuhan. Betul? Dia akhirnya bukan nikah, punya anak lagi. Ya, tidak percayakan janji Tuhan. Tapi dikatakan di sini Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan. Roma 4 ayat 6 berkata seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita udah tegaskan ya bahwa bukan perbuatan saudara yang membuat saudara dibenarkan dan perbuatan saudara juga nggak bisa membuat saudara menjadi orang berdosa lagi. Daud pernah bersalah gak? Apa dosanya? Berzina. Kedua, membunuh. Betul? Dan masih banyak dosa dia yang lain. Saya yakin bukan hanya 2 itu. Tapi dikatakan Daud berbahagia dan berkata berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini kita semua menerima kemurahan. Tapi ada satu hal sekarang pertanyaan kita dan saya akan tutup dengan ini ya. Kalau tadi masalah dosa sudah selesai, hukuman dosa sudah selesai, keterikatanmu Tuhan lepaskan, dakwaan agama enggak ada, lantas buat apa hidup kita? Saudara mau pakai buat apa? Dulu waktu negara kita dijajah, betul? Semua orang tertekan. Waktu negara kita masih ada penjajah, saya yakin saudara semua di sini belum ada yang lahir kecuali Pak Tarigan dan Ibu. Di sini ada yang lahirnya tahun 40? Tahun 50? Oh enggak usah angkat tangan, malu ya. Ini udah generasi. Yang tahunnya 40 dan 42 setahu saya cuma bapak dan ibu. Suka cerita di rumah. Dulu nenek kamu kena peluru. Pernah dikejar. Di kampung-kampung mengungsi, tiba-tiba ada serangan, semua kabur dari rumah. Saya pikir itu kayak hidup di film-film, karena kita lihat perang hanya ada di film. Saudara nggak pernah rasain kan dikejar-kejar, rumahnya dikosongin, terus saudara disuruh kabur, tiba-tiba nggak pernah rasain. Saudara bayangkan kalau kita hidup dalam penjajahan seperti itu. Kira-kira yang saudara mimpiin apa? Ada nggak yang mimpi, aku pengen jadi sarjana, ada nggak? Aku pengen jadi master, ada nggak? Wah, suatu hari aku pengen cum laude, ada nggak? Ada. Ada nggak mikir, aku pengen jadi presiden direktur, ada nggak? Aku pengen jadi manajer, nggak ada mimpi. Hidup saudara udah hancur, nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang mau dipikirin, aku mau bikin apa, nggak bisa. Aku pengen bikin perkebunan, nggak ada saudara. Hancur betul-betul, nggak ada harapan di sana. Nggak ada yang saudara mau capai, karena memang nggak mungkin. Betul? Tapi ketika penjajah udah nggak ada, coba ngomong anak-anak zaman sekarang, banyak maunya, betul nggak?
Tanya, kamu pengen jadi apa? Aku mau jadi influencer. Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi sarjana, aku pengen pengusaha, aku pengen jurusan teknik industri. Banyak cita-cita saudara. Betul? Karena apa? Saudara punya freedom. Saudara punya freedom. Waktu dalam penjajahan, you have no choice. Kerja sebagai budak. Kehidupan rohani kita juga seperti itu. Waktu saudara masih dalam gelap, saudara jadi budak. Budak daging, budak dosa, budak iblis. Tapi sekarang kalau saudara sudah merdeka, apa cita-cita saudara? Saya ingin tanya, saudara apa yang ingin saudara capai dalam hidup saudara yang sudah dimerdekakan Tuhan? Kalau pertanyaan zaman sekarang, mengisi kemerdekaan lebih susah daripada mengusir penjajah. Betul gak? Setelah saudara lepas, pertanyaannya mau diisi apa ini hidup? Yuk kita baca ini ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, jadi kalau tadi dibilang berarti udah gak ada penghukuman, saya boleh dong mabok terus. Saya boleh dong nipu terus. Tidak. Saudara sudah punya hidup yang baru. Saudara mulai dengan percaya saudara bukan lagi penjina, pemabuk, dan penipu. Mari kita katakan, aku ciptaan baru. Aku orang benar. Dibenarkan oleh darah Kristus. Dibayar mahal. Sudah merdeka. Bukan orang terikat. Saudara percaya itu, saudara bebas. Amin. Jadi jangan lagi diperhamba. Jangan lagi diperhamba. Kita pakai untuk apa yang Tuhan mau. Saya ingin tanya, setelah saudara mendengar firman ini, menurut saudara nih, apakah perbuatan kita penting ya? Ini pertanyaan penting nih. Mari kita renungkan. Perbuatan saudara penting. Apa cukup percaya pada Tuhan Yesus? Semua sudah diampuni, beres. Hidup saya merdeka, gak ada penghukuman. Ini belum pernah diberitakan saya kira di tempat ini. Yuk kita bicara ya, Alkitab bilang apa tentang hal ini. Kita lihat Matius 16 ayat 27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut. Loh kalau gitu gak cocok dong Bapak Ibu. Dari tadi bilang Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan. Daud dibenarkan bukan karena perbuatan. Ini bicara dibenarkan. Kita percaya. Coba lihat ya. Kenapa saudara tidak perlu takut lihat ayat ini? Saya harusnya senang lihat ayat ini. Coba Wahyu 20 ayat 12 ya, kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kita renungkan sebentar ya, kita akan tutup dengan ini. Saudara gak akan dihukum udah pasti. Perbuatanmu gak bisa menghukum kau, dari tadi ayatnya udah jelas. Saudara dibenarkan dan dikatakan di sini membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tahu gak saudara gak usah takut kenapa ayat ini? Karena saudara ada di dalam Kristus. Artinya perbuatan Kristus diperhitungkan buat saudara. Kenapa? Tahu gak saudara dan Kristus gak bisa dipisah lagi? Ayat Alkitab berkata engkau bersatu dengan dia. Jadi nanti kalau ada penghakiman nih, ada videonya saya gak sempat putar waktu kita gak cukup. Engkau akan maju satu-satu. Judgment ini akan terjadi saudara. Tapi engkau gak berjalan sendiri. Engkau ada di dalam Kristus. Perbuatan dia di kayu salib, ketaatan dia diperhitungkan buat saudara. Tetapi gak berhenti di situ. Dikatakan dia membawa upah. Siapa percaya bahwa di Alkitab, apa yang Alkitab katakan itu benar? Siapa yang percaya di Alkitab dikatakan ada mahkota? Siapa yang mau terima mahkota itu? Saudara, Alkitab jelas bilang ada upah buat perbuatanmu. Saya mau kasih tahu, semua saudara yang di sini melayani di sini nggak digaji itu bukan sia-sia. Upahmu besar di surga, siapa yang percaya itu?
Siapa yang di sini kasih persembahan, orang lain gak lihat, tapi engkau rindu jadi berkat. Gak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Siapa yang percaya, Tuhan berikan upah bagimu. Angkat tanganmu. Jadi saya mau tanya, perbuatan saudara penting gak? Jadi selama merdeka ini, buat apa hidupmu? Lakukanlah perbuatan baik yang Tuhan mau. Bukan supaya engkau ke surga, tapi karena engkau sudah diselamatkan. Dan percayalah, ada upah yang besar buat saudara. Nah, di sini jarang diberitakan. Tapi saya bilang kita harus dengarkan. Saudara yang melayani Tuhan sama saudara yang malas-malas dalam Tuhan, enggak sama loh. Alkitab bilang. Ada upah menurut perbuatannya. Jangan saudara pikir orang yang melayani habis-habisan, Tuhan enggak lihat sama saudara yang tidur malas-malas. Kan sama-sama merdeka. Tuhan tuh adil juga. Dua-duanya selamatkan. Dua-duanya akan ketemu di surga. Tapi saya percaya upahnya beda. Jadi kalau saudara sudah merdeka, pakailah hidup saudara. Seperti negara ini alangkah bodohnya kalau Belanda udah pergi terus kita nyantai-nyantai gak bikin apa-apa di negara ini. Mari kita bangun negeri ini ya. Kalau udah merdeka kan begitu. Mari kita pakai hidup kita. Kita tutup dengan ini ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapa yang mau ikut dalam pekerjaan Tuhan? Siapa yang mau terima upah yang besar di surga? Mari kita bangkit berdiri. Tim musik kita nyanyi ya. Saya berdoa supaya firman ini bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita ketahui, tapi kita alami. Saudara yang rindu untuk mengalami jamahan Tuhan, ini saat yang tepat untuk kita buka hidup kita. Saudara yang belum pernah lahir baru, saudara gak tahu apa itu lahir baru, saudara pikir saudara belum lahir baru, ini gak penting ya istilahnya. Tapi ini saatnya engkau buka hidupmu buat Tuhan. Siapa di sini yang punya keterikatan, ini saatnya engkau minta tangan Tuhan lepaskan engkau. Siapa yang masih takut, ini saatnya engkau dibebaskan dari kecemasanmu. Siapa yang di sini punya masalah besar apapun, engkau temukan jawaban di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari kita datang. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Saat ini Tuhan ada di sini, Tuhan Yesus datang dengan tangannya yang berlubang paku. Kekuatan-Mu, Dia mau bebaskan hidup saudara. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kalau engkau percaya Dia ada di sini, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasanya tidak terbatas. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kalau kau mau alami kemenangan, angkat tanganmu. Aku mau berdoa bersama saudara. Tuhan, tangan ini kami angkat sebagai tanda bahwa kami tahu kami enggak mampu. Tanda kami percaya hanya Engkau yang mampu selamatkan hidup kami. Tanda kami percaya Engkau sudah ampuni dosa kami. Kami sambut pengampunan-Mu Tuhan. Kami terima penyucian oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hidup kami enggak mampu Tuhan. Tapi Engkau sudah bersihkan kami dari semua hukuman dosa kami. Terima kasih, tangan ini kami angkat sebagai tanda bahwa Engkau berikan roh dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa roh itu melepaskan kami dari semua ikatan dosa. Kami orang yang merdeka, kami bukan orang yang terikat. Tangan ini kami angkat, tanda kami percaya kami tidak ada di bawah hukum Taurat, tapi kami ada di bawah kasih karunia-Mu. Engkau tidak pernah lepaskan kami, Engkau sudah angkat kutuk kami, Engkau berkati kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami akan terus naik, tidak pernah turun.
Kami orang-orang dicintai, kami orang-orang diterima Tuhan. Kami orang-orang dipeluk Tuhan, kami orang-orang ditopang oleh Tuhan. Kami orang-orang disertai oleh Tuhan. Engkau tidak pernah lepaskan kami. Ini tangan kami Tuhan. Kami tahu tangan-Mu memegang kami lebih kuat daripada tangan kami memegang Kau. Tuhan Yesus, apapun yang jemaat-Mu sedang hadapi, kami tahu Kau adalah jawaban. Kau ada di sini, berikan kelepasan dalam hidup kami. Kalau Engkau takut, Engkau khawatir, lihat tangannya memberkati hidupmu, tangannya memegang Kau. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, kalau kau percaya. Ku yakin kami percaya Tuhan Yesus. Tak terbatas, ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Pemulihan, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu yang sempurna buat kami. Sekarang kami mau masuk ke dalam jamuan Tuhan. Saudara ambil roti dan anggur. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat karyanya. Bagaimana Dia sudah mati buat saudara dan saya. Saudara angkat roti di tangan saudara. Saudara jangan terpaku pada roti ini. Tapi ingat apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Bahwa Dia mati buat saudara dan tubuhnya diserahkan buat kita. Dia dimahkotai duri, lambungnya ditusuk. Dia mati supaya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Kita percaya bahwa dengan persekutuan dengan tubuhnya, kita diperbaharui. Kita disegarkan, kita menjadi sehat dan kita menjadi kuat. Kalau kau percaya Yesus mati buat engkau, kau boleh makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Haleluya. Mari kita angkat anggur, cawan di tangan saudara. Mari kita ingat darah Yesus yang dicurahkan itulah cawan perjanjian baru. Yang olehnya kita beroleh kasih karunia. Oleh darah itu engkau disucikan. Semerah apapun dosamu engkau menjadi putih seperti salju. Masa depanmu menjadi baru di dalam Tuhan. Engkau kudus, engkau suci di hadapannya. Dia berkenan kepada hidupmu karena engkau menerima darah yang menyucikan hidupmu. Kalau engkau percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan di kayu salib buat pengampunan dosa saudara. Dan Dia sudah mengampuni dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa selamanya. Kau minum di dalam ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karya-Mu kami dibenarkan. Oleh karya-Mu kami dibebaskan. Oleh karya-Mu kami diubahkan. Oleh karya-Mu kami disembuhkan. Oleh karya-Mu kami dipulihkan. Kami diperbaharui. Kami boleh hidup bahagia dan sukacita.
Dan kami punya kemerdekaan untuk mengisi hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Aku berdoa biar kami semua mengalami kelepasan demi kelepasan. Dan kami boleh setiap waktu-waktu kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Kesembuhan terjadi di sini. kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan. Terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita agungkan Dia. Haleluya. 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 We praise you Lord Jesus. We worship you Lord Jesus. Engkaulah Raja atas hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Kami sungguh berbahagia Tuhan. Dan kami tahu berkat Tuhan tidak hanya ada di tempat ini, tapi menyertai hidup kami ketika kami kembali. Usaha kami diberkati, keluarga kami diberkati. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Dia mengasihimu, Dia mati bagimu, Dia mencintai setiap engkau. Dia tidak akan pernah melepaskan engkau. Dia setia bagi kita. Dia memberkati dan melindungi keluar masuk kita. Dia menjauhkan kau daripada segala yang jahat. Dia menyembuhkan penyakitmu. Dia mengangkat hidupmu terus naik, tidak pernah turun. Anugerah, kasih karunia tidak terbatas, melampaui pikiran kita semua, datang dalam hidupmu. Tercurah dari Allah Bapa. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam rumah tanggamu, dalam masa depanmu. Anak-anakmu semua diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus, kasih-Nya menyertai hidupmu. Sukacita, kekuatan dari Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.